Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Roya dengan NIM 2507551. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kemarin, yaitu rok pias. Nah, apa sih itu rok pias? Nah, rok pias yang saya buat kemarin adalah rok pias 6, yaitu rok yang dibuat dengan teknik pecah pola yang terdiri dari 6 potong kain vertikal yang memberikan kesan anggun saat dikenakan. Nah, teknik ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga estetika yang menarik dan menjadikan rok ini cocok untuk berbagai kesempatan dan dapat dipakai ke mana saja. Nah, sebelum membahas bagaimana cara pembuatannya, di sini ada prinsip pecah pola rok melebar. Nah, rok pias ini menggunakan teknik pecah pola yang membagi rok menjadi 6 panah vertikal yang menghasilkan desain yang anggun dan membuat rok menjadi jatuh dengan alami sehingga mengikuti bentuk tubuh kita. Nah, jadi dia itu bahannya itu sebaiknya menggunakan bahan yang jatuh dan jangan menggunakan bahan yang kaku agar kita dapat menghasilkan kembang yang bagus. Nah, di sini desain produk yang akan saya buat seperti ini. Ini desain kami satu kelas itu sama semua dan saya menggunakan rok berwarna abu-abu yang agak terang. Lalu untuk pengadaan pola dan bahannya, yang pertama kita masuk ke bagaimana proses pembuatan polanya. Yang pertama tentu kita harus mengukur ukuran tubuh kita terlebih dahulu. Nah, mulai dari ukuran pinggang, lebar pinggul, tinggi duduk, dan juga tinggi rok. Lalu kita langsung membuat pola dasarnya. Nah, pola dasar ini kita buat tentu sesuai dengan ukuran yang telah kita ukur tadi, sesuai mengikuti bentuk tubuh dan juga mengikuti pola yang telah diberikan. Nah, lalu ada pembagian pola. Nah, kemudian pola ini kita kan bikinnya satu buat terlebih dahulu, lalu kita itu buat lagi sebanyak 6 buah untuk ditempel di kain nanti dan digunting. Nah, saat membuat pola ini kita juga harus menambahkan kampu sebanyak 2 cm pada tepi pinggir dan juga 1 cm di bagian pinggang. Dan pada bagian bawah kita menambahkan sekitar 4 cm untuk bagian untuk seamnya nanti gitu. Lalu untuk penyesuaian pola kita dapat mengurangi lengkungan di bawah rok sekitar 1 cm untuk menghindari hasil akhir yang jatuh dan alami sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, juga pada pola saya menambahkan sekitar 7 cm lebar ke samping kiri dan kanannya agar rok ini tidak susah saat kita pakai untuk berjalan. Jadi rok itu jadinya kembang dan cantik begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pembagian polanya itu, jadi kita membuat sebanyak 6 buah. Nah, di sini ada contohnya di samping saya. Berikut contoh satu pola tersebut yang kemudian akan kita buat sebanyak 6 buah. Nah, ini sesuai polanya dari D ke E itu ukuran pinggang kita. Lalu dari F ke G itu adalah ukuran lebar pinggul kita. Nah, dari H1 ke H, dari H ke H1 itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada penambahan ukuran sebanyak 7 cm agar rok itu terlihat kembang dan tidak sempit saat dipakai. Nah, dari A ke C itu adalah panjang rok yang kita inginkan. Nah, pada rok kali ini saya memakai ukuran sepanjang 88 cm. Nah, dari C ke C1 itu lagi ditambahkan sebanyak 1 cm sebagai penambah lengkungannya gitu. Nah, berikut ada rancangan bahannya. Bahan pertama bahan utama yang digunakan tentu pastinya yaitu bahan untuk roknya. Saya menggunakan kain kemarin sebanyak 2 meter. Saya membeli kain sebanyak 2 meter, tetapi yang terpakai mungkin sekitar 1,75 meter saja. Nah, saya menggunakan kain jenis Toyobo berwarna abu-abu ke abu-abu terang. Nah, ini saya juga menggunakan bahan furing. Furing yang saya gunakan
mungkin sekitar 1,5 meter, dengan panjangnya itu kurang dari 10 cm pada panjang ukuran rok. Jadi panjangnya sekitar 78 cm. Begitu. Nah, untuk pada ban pinggang menggunakan lebarnya sekitar 5 cm dengan panjang sesuai ukuran pinggang. Mungkin saya kemarin sekitar 0,5 meter untuk ban pinggangnya. Ban pinggang yang digunakan yaitu bahan pengeras Viselin, dan juga karena rok saya ternyata agak kebesaran, jadi saya menggunakan di bagian ujung pinggang ini saya tambahkan dengan karet agar pas di pinggang saya begitu. Nah, lalu untuk resleting saya menggunakan resleting Jepang dengan ukuran 20 cm. Lalu benangnya sesuai dengan kain utama yaitu berwarna abu-abu muda. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas bahan-bahan apa saja yang dipakai dan bagaimana rancangan bahannya. Nah, berikut ada beberapa manfaat rancangan bahannya itu. Pertama, untuk mengetahui berapa sih kain yang akan kita pakai pada saat proses penjahitan itu. Jadi kita sudah mengetahui berapa kain yang akan kita beli, dan juga ini mengurangi limbah yang terbuang dan tidak terpakai, dan juga memastikan pemotongan yang tepat, serta dengan perencanaan yang baik hasilnya juga akan lebih rapi dan memaksimalkan fungsi material serta menghemat biaya dan produksi waktu. Begitu. Nah, berikut ada rancangan produksi yang terpakai pada praktek kali ini untuk proses pembuatan rok pias. Itu yang pertama, kain Toyobo. Saya membeli sekitar 2 meter, yaitu harga satunya 35.000 per meter. Jadi dikali 2 jadi sekitar 70.000. Nah, banyak sekali bahan yang saya pakai seperti di samping ini, dan totalnya yaitu sekitar saya lupa menambahkan ke bawah, jadi totalnya sekitar 121.500 gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara menentukan harga jual rok pias? Nah, seperti yang saya jelaskan di samping ini, pada PPT saya, modalnya tadi sebanyak 121.500, dan kita tambahkan upah tenaga kerja sebanyak 50.000. Nah, jadi untuk biaya produksinya itu kita tambahkan dari modal serta upah. 121.500 ditambahkan 50.000 yaitu sebanyak 171.500. Nah, kita ambil keuntungan sebanyak 30% dikali dengan biaya produksi. Didapatkan harga keuntungan sekitar 51.400. Jadi untuk harga jual kita tambahkan dari biaya produksi serta keuntungan tadi, yaitu 171.500, kita tambahkan 51.450 dengan total 222.950, dan kita bulatkan saja menjadi 223.000. Nah, begitulah perhitungan yang dapat teman-teman pakai untuk menentukan harga jual dari produksi pakaian kalian. Nah, oke, next. Nah, bagaimana sih cara langkah pembuatan rok pias ini? Yang pertama itu tentu menyiapkan bahan dan alat-alat jahit. Bahannya tadi sudah saya jelaskan seperti kain, benang. Nah, untuk alat-alatnya seperti gunting, jarum, apa lagi ya? Rider, dan juga alat-alat jahit lainnya, begitu teman-teman. Nah, setelah menyiapkan bahan dan alat-alat tadi, kita lalu menyusun pola di atas kain dan menggunting kain sesuai dengan pola dengan kampu mulai dari 1 sampai 2 cm dan juga 4 cm di bawahnya. Lalu setelah kita gunting, langsung kita obras supaya kainnya terlihat rapi dan tidak tertarik-tarik benangnya begitu. Nah, pada proses menjahit ini kita tentu juga mulai dari pertama, kemarin saya mulai dari menjahit pola-pola yang 6 buah itu. Jadi saya menyatukannya terlebih dahulu, lalu saya lanjut ke bagian ban pinggang. Saya menjahit ban pinggang terlebih dahulu, lalu baru selanjutnya baru saya lanjut ke bagian resleting Jepang. Soalnya resleting Jepang saya itu gabung dari pinggang sampai ke bawah, jadi saya tidak menggunakan langsung menyatu dengan resleting saja. Lalu setelah itu saya lanjut mesum flanel pada bagian bawah dengan jarak sekitar 4 cm yang sudah dilebihkan tadi untuk bagian kampunya.
begitu. Setelah itu kita dapat merapi-rapikan benang-benang yang berlebih untuk hasil yang lebih cantik, begitu. Untuk kesimpulan penutup ini, jadi menurut saya rok pias China ini merupakan busana bawahan yang menggabungkan nilai estetika serta fungsi praktis. Nah, melalui teknik pecah pola yang membagi pola dasar menjadi 6 vertikal, rok ini menghasilkan tampilan yang anggun, proporsional, dan nyaman untuk berbagai kesempatan. Proses pembuatan ini melibatkan tahap sistematis dari desain hingga finishing, dengan ketelitian sebagai kunci utama keberhasilan. Nah, penguasaan teknik pecah pola, pembelian bahan yang tepat, dan perhitungan harga yang akurat menghasilkan produk berkualitas. Nah, dengan harga jual seperti yang saya sampaikan tadi sekitar 231.500 dengan margin keuntungan sebanyak 30%. Nah, baiklah, segitu saja mungkin materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kata-kata atau kalimat yang tidak jelas dan belibet. Saya mohon maaf. Di sini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.